Nah, maka dari itu, masyarakat Pompei yang bisa dikatakan adalah masyarakat Romawi kuno ini mendapat kutukan karena menzalimi bangsa lain gitu ya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Kegiatan gue setiap hari selalu berhubungan dengan lighting. Hal ini membuat kulit gue jadi kusam nih geng. Jadi gue harus milih-milih bagaimana caranya merawat kulit yang baik. Kali ini gue mau berbagi kepada kalian bagaimana cara gue merawat kulit gue agar tetap sehat. Gue menggunakan produk dari Scarlett. Sebelum kita menggunakan semua produk skincare ini, kita terlebih dahulu membersihkan wajah dengan facial wash Scarlett yang bagus untuk melembabkan dan mencerahkan kulit wajah. Nah, baru setelah itu kita pakai produk terbaru keluaran dari Scarlett nih. Ini namanya Brightly Essence Toner. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan pakai kapas atau tanpa kapas, tapi gue lebih senang pakai tanpa kapas nih, karena menurut gue kalau pakai kapas itu bisa nyerap gitu ya ke kapasnya, jadi langsung aja dari tangan. Brightly Essence Toner ini mengandung glutathione, jeju propolis extract, grape water yang mampu menyegarkan dan melembabkan. Selanjutnya, gue bakal menggunakan serum dari Scarlett. Di sini ada dua serum, yaitu Brightly Ever After Serum dan juga Glow Tanning Serum. Nah, ini bisa langsung kita teteskan ke wajah karena ini nyaman banget gitu di kulit. Nah, yang terakhir kita menggunakan Brightly Ever After Cream. Nah, di sini ada varian yang day dan night creamnya. Nah, untuk sekarang karena masih pagi, gue memakai yang day cream. Nah, krim ini mengandung rainbow algia, green caviar, rosehip oil, niacinamide, glutathione dan masih banyak lagi, geng. Nah, ini berfungsi untuk mencerahkan dan mengencangkan pori-pori di wajah kalian dan mengurangi kerutan yang ada di wajah. Terus kalian nggak usah khawatir nih, geng. Produk ini semua sudah terregistrasi di BPOM dan teruji bebas merkuri dan hydroquinone. Nah, jika kalian mau membeli produk ini, kalian bisa langsung add line, WA, dan Shopee Mall dari produk Scarlett ini. Geng, kemarin kita sempat membahas tentang letusan gunung, mulai dari Krakatau sampai dengan gunung-gunung lain, seperti yang baru-baru ini terjadi juga di Semeru, ya kan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang sebuah kejadian yang berhubungan dengan letusan gunung. Namun, ini adalah sebuah cerita sejarah yang benar-benar kelam dan bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita manusia-manusia zaman sekarang gitu ya. Dimana kemarin gue sempat sedikit membicarakan tentang hal ini, yaitu tentang sebuah kejadian hancurnya sebuah kota yang bernama Pompei. Apa itu Pompei? Pompei ini adalah sebuah negara Romawi kuno yang hancur lebur tersapu oleh lahar atau lava gunung berapi. Dan manusia-manusia di Pompei ini menjadi fosil yang terbujur kaku dan ditemukan dalam kondisi sedang beraktivitas. Jadi kayak kalian tuh nemu patung gitu kan, yang sebenarnya itu adalah manusia hidup tadinya. Nah, jadi, yang membuat geger penemuan fosil manusia di kota Pompei ini adalah aktivitas mereka itu banyak yang tidak senonoh. Yang dimana memang dikabarkan kalau masyarakat Pompei ini adalah masyarakat yang terkutuk. Sama seperti cerita zaman Nabi Lut, yaitu kaum Sodom. Nah, bedanya kalau kaum Sodom dimana bumi itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun untuk kota Pompei ini mereka justru tersapu oleh letusan gunung berapi. Dan dimana mereka itu terbujur kaku gitu ya, jadi manekin, jadi patung gitu gara-gara debu panas yang membuat mereka mati seketika. Nah, sebelumnya kita cerita dulu nih, Pompei itu terletak di mana dan kota yang seperti apa. Nah, menurut data, Pompei ini adalah sebuah kota zaman Romawi kuno yang terletak dekat kota Napoli yang sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Kota Pompei ini hancur karena adanya ledakan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Jadi ini bisa dikatakan zaman kerajaan Romawi kuno ya, geng. Debu letusan gunung Vesuvius ini menenggelamkan kota Pompei sampai tidak terlihat lagi gitu ya. Jadi debunya itu merupakan debu panas beserta dengan isi-isi perut bumi. Nah, di mana kota Pompei ini tidak pernah ditemukan lagi karena tenggelam oleh material vulkanis tersebut selama 1600 tahun, geng. Setelah 1600 tahun terkubur, secara tidak sengaja kota Pompei ini ditemukan kembali. Hal ini ditemukan oleh seorang pekerja pembuatan jalan ketika dia sedang menggali, menemukan adanya puing-puing kota zaman dahulu, yaitu kota Pompei. Nah, semenjak saat itulah penggalian terus dilakukan untuk melihat struktur kota yang lebih terperinci dari kota Pompei ini. Dan kota Pompei ini adalah sebuah gambaran puncak kejayaan kerajaan Romawi kuno, geng. Nah,
Yang perlu kalian ketahui juga, saat ini kota Pompei ini adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO. Jadi sudah menjadi tempat wisata ya, geng. Nah, bisa dikatakan daerah ini pada awalnya dulu itu merupakan daerah yang dekat letaknya dengan pantai. Dan daratan daripada kota Pompei ini terbentuk dari aliran lava ke arah utara yang hilir dari Sungai Sarno, yang zaman dulu disebut dengan Sungai Sarnus. Pada abad pertama Masehi, Pompei ini adalah salah satu dari sekian kota yang terletak di kaki gunung Vesuvius. Bisa dikatakan Pompei ini cukup besar jumlah penduduknya, geng, karena memang namanya juga terletak di bawah kaki Gunung Merapi yang membuat tanah di lokasi tersebut sangat subur gitu ya. Sampai akhirnya ya hal tersebutlah yang menghancurkan kota ini, termasuk dengan kota-kota kecil lainnya yang di sekitar, misalnya seperti kota Herculaneum yang menjadi salah satu korban gitu ya dampak dari meletusnya Gunung Vesuvius ini. Semenjak kapan kota Pompei ini didirikan? Nah, ternyata kota Pompei ini pertama kali didirikan itu pada abad ke-6 sebelum Masehi, geng. Yang membentuk atau membuat kota Pompei ini adalah orang-orang kaum Osci atau kaum Oscan. Ini merupakan kelompok orang yang berasal dari Italia Tengah. Karena di saat itu kota Pompei ini berdekatan dengan pantai, maka kota ini digunakan sebagai tempat untuk persinggahan atau pelabuhan bagi pelaut-pelaut Yunani dan Fenisia. Di saat itu sempat hampir terjadinya perang atas pengancaman orang-orang Etruskam terhadap orang-orang di kota Pompei. Sampai akhirnya orang-orang kota Pompei ini bergabung dengan Yunani untuk melakukan perlawanan sehingga mereka bisa menguasai daerah Napoli. Di saat itulah kota Pompei ini akhirnya terlibat banyak perang dengan bangsa-bangsa lain di saat itu. Nah, singkat cerita nih, geng, sebenarnya di kota Pompei ini sudah mengalami beberapa kali musibah seperti gempa-gempa kecil gitu ya, letusan gunung api yang kecil. Namun di saat itu karena kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya, masyarakat Pompei itu tidak menghiraukan. Sampai akhirnya pada tahun 62 Masehi terjadilah sebuah gempa yang sangat besar yang menghancurkan kota Pompei beserta dengan kota-kota lainnya yang terletak di daerah Campania. Lalu pada masa antara tahun 62 Masehi sampai dengan tahun 79 Masehi, di mana 79 Masehi tersebut adalah tepat terjadinya letusan gunung api Vesuvius. Pada akhirnya setelah terjadinya gempa tersebut, kota Pompei yang rusak ini dibangun kembali dengan arsitektur dan seni yang lebih megah. Jadi benar-benar menjadi sebuah kota yang bisa dikatakan sebagai kota contoh gitu, geng. Megah, mewah gitu ya. Dan ini seperti bangun dari keterpurukan karena mereka baru saja terkena musibah gempa bumi pada tahun 62 Masehi tersebut. Sampai pada akhirnya pada tahun 79 Masehi terjadilah sebuah musibah yang sangat besar yang kembali dialami oleh kota Pompei ini, yaitu letusan gunung api Vesuvius. Ledakan itu meluluhlantahkan kota Pompei dan membunuh sebanyak 2000 jiwa masyarakat kota Pompei. Meletusnya gunung Vesuvius yang mengakibatkan kematian sangat banyak, bahkan bisa dikatakan kepunahan populasi bagi masyarakat kota Pompei di saat itu dianggap sebuah kutukan. Penduduk atau warga yang tinggal di kota Pompei ini jaraknya dengan gunung Vesuvius itu hanya 10 km. Jadi bisa dikatakan ketika itu meledak secara tiba-tiba tidak ada masyarakat yang mampu untuk menyelamatkan diri, geng. Karena dianggap sebagai musibah kutukan, maka banyak orang yang bertanya gitu ya, apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Pompei sehingga mereka membuat Tuhan murka dan mengutuk kota tersebut beserta dengan orang-orangnya yang tewas seketika. Nah, ternyata di dalam sejarahnya nih, geng, kota Pompei ini merupakan kota yang sudah kehilangan moral, dimana karena mereka hidupnya terlalu maju, hidupnya terlalu bahagia gitu ya, terlalu merdeka dan sejahtera gitu ya. Mereka menganut sebuah aturan yang sangat-sangat bebas, dimana mereka bebas melakukan hubungan seksual, sampai mereka melakukan seks bebas gitu ya, terus juga prostitusi dan juga penyimpangan seksual seperti berhubungan sesama jenis. Dan banyak orang yang menyamakan kalau tragedi di kota Pompei ini sama halnya dengan tragedi kaum Sodom dan Gomora, yang mana ini merupakan kaum Nabi Lut kalau menurut kitab suci Al-Quran gitu ya. Dan tragedi Pompei ini juga dijadikan sebagai simbol kutukan untuk bangsa Romawi yang 9 tahun sebelumnya mereka ini sempat menghancurkan kota suci bagi umat Kristiani, yaitu Yerusalem. Dan bahkan gak cuman itu, geng, kaum Romawi ini juga menyerang bangsa Yahudi di Yerusalem, di mana mereka melakukan penyerangan di bawah Titus Vespasianus Augustus yang menyerang
dan menduduki tanah Yerusalem mulai dari tahun 69 hingga tahun 70 Masehi. Pertempuran ini baru selesai di tanggal 30 Agustus tahun 70, ditandai dengan hancurnya sebuah kuil yang bernama Kuil Herods atau sebutan lain Second Temple. Kuil Herods ini adalah sebuah kuil suci bagi masyarakat Yahudi. Nah, maka dari itu masyarakat Pompei yang bisa dikatakan adalah masyarakat Romawi kuno ini mendapat kutukan karena menzalimi bangsa lain gitu ya. Nah, tapi dari banyak cerita yang beredar, justru orang-orang lebih percaya kalau kota Pompei ini mendapat kutukan dikarenakan kehidupan mereka yang terlalu bebas tadi, yaitu melakukan free sex, juga melakukan prostitusi dan hubungan sesama jenis. Nah, terus di saat itu ada pengakuan dari penduduk Pompei yang selamat, di mana mereka mencoba berusaha untuk kembali ke kota Pompei lagi untuk melihat kota tersebut dan mencari sanak famili mereka. Di sana mereka sangat terkejut gitu ya. Kota Pompei sudah datar dengan tanah abu vulkanik. Dan di saat itu bisa terlihat hanya ujung-ujung bangunan dari kota Pompei yang mencuat ke permukaan tanah yang merupakan abu vulkanik tersebut. Tinggi daripada timbunan abu vulkanik itu mencapai 6-8 meter, geng. Jadi cukup tinggi gitu ya. Dan peristiwa ini benar-benar dianggap sama persis seperti cerita Sodom Gomorrah, yang dimana ini adalah sebuah kejadian yang tercatat di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam Injil kaum Nasrani, dan juga kitab agama Yahudi. Jadi tentang cerita Nabi Lut tadi, geng. Meledaknya gunung Vesuvius ini tidak dapat diprediksi oleh masyarakat di saat itu. Karena kenapa ya, namanya juga masyarakat zaman dulu belum mempunyai teknologi yang maju gitu ya. Dan gunung Vesuvius ini merupakan sebuah gunung api yang paling aktif yang berada di tanah Eropa. Gunung ini bahkan saat sekarang masih aktif, geng. Walaupun terakhir kali pernah meledak itu tahun 1944. Kalau terakhir kali meledaknya 1944, berarti kalau sekarang 2021 sudah hampir 77 tahun gitu ya. Gunung ini tidak meledak. Tapi menurut para ilmuwan ini hanya soal waktu. Karena sewaktu-waktu gunung Vesuvius ini bisa kembali menyemburkan isi perutnya. Namun geng, sebelum kejadian Pompei ternyata gunung Vesuvius ini sudah sempat meledak. Dan bahkan jauh lebih dahsyat gitu ya, yaitu pada tahun 5960 sebelum Masehi dan 3580 sebelum Masehi. Nah, bisa dikatakan berarti orang-orang di sana seharusnya sudah tahu tempat tersebut adalah tempat yang berbahaya. Pada awalnya, di saat penemuan mayat atau fosil manusia dari kota Pompei ini dalam kondisi sedang beraktivitas yang sangat aneh gitu ya. Ada yang berhubungan intim seperti yang gue bilang tadi dan lain-lain. Sampai-sampai kita bisa melihat raut wajah mereka, geng. Banyak yang mengatakan kalau mereka ini mati secara pelan-pelan atau mati secara perlahan dikarenakan gas beracun. Dan di saat itu belum ada yang terfikir kalau mereka ini mati karena hal lain. Semua orang berpikir kalau mereka itu mati karena gas beracun yang dikeluarkan oleh gunung Vesuvius di saat meledak. Dan hal tersebut dianggap oleh orang-orang sebagai siksa pedih dari Tuhan terhadap masyarakat kota Pompei. Barulah pada akhirnya tahun 2010-an anggapan tersebut akhirnya berubah. Seorang ahli volcano yang bernama Giuseppe Mastrolorenzo menemukan penyebab kematian orang-orang Pompei pada tragedi meletusnya gunung Vesuvius tersebut. Ternyata yang ditemukan oleh dia justru bukan karena gas beracun, tapi masyarakat tersebut dengan tiba-tiba langsung terbujur kaku dalam kondisi sedang beraktivitas yang berbeda-beda dikarenakan sergapan awan dan debu panas dari letusan gunung Vesuvius. Jadi makanya mereka itu ada yang lagi nyangkul, ada yang lagi berhubungan intim, tapi yang ditemukan kebanyakan sedang berhubungan intim, geng. Ada yang berhubungan intim dengan hewan, ada yang berhubungan intim dengan sesama jenis, dan yang sedang berada di rumah prostitusi. Jadi emang parah banget dalam kejadian Pompei ini. Hawa panas yang datang dari debu dan awan panas tersebut itu mencapai 300 derajat Celcius. Ya, untuk mendidihkan air aja 100 derajat Celcius gitu ya. Ini 300 berarti 3 kali lipatnya didihan air yang kita masak. Nah, itu sudah sangat cukup untuk membunuh ribuan warga Pompei di saat itu dan langsung terbujur kaku. Lalu arus abu vulkanik tersebut menjaga posisi orang-orang Pompei ketika mereka mati. Jadi makanya posisinya tetap seperti
apa yang sedang mereka lakukan. Dan di saat itu kota Pompei ini terbenam di dalam tanah seperti sedang diawetkan. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau orang-orang Pompei ini mati seketika ya geng, bukan mati perlahan gitu, langsung mati kaku di saat itu. Dan dari hasil penemuan fosil-fosil kota Pompei setelah dibersihkan, ditariklah kesimpulan kalau memang kota Pompei ini adalah sebuah kota maksiat. Karena di saat itu terdapat sebanyak kurang lebih 35 tempat prostitusi atau rumah bordil di kota Pompei. Hal ini juga ditandai dengan lukisan-lukisan dinding serta fresko erotis gitu ya. Jadi banyak banget di sana lukisan-lukisan yang tidak senonoh. Dan bahkan kelamin pria itu menjadi sebuah lambang atau sebuah dekorasi gitu ya untuk beberapa tempat di kota Pompei. Jadi mereka tuh semacam mendewakan yang namanya seks gitu, pornografi. Dan setiap pekerja di rumah prostitusi tersebut adalah wanita-wanita hasil perbudakan. Salah satu rumah prostitusi yang sangat terkenal di kota Pompei bernama Lupanar. Bangunan prostitusi tersebut terletak 2 blok dari alun-alun kota. Nah, dan Lupanar ini merupakan sebuah tempat prostitusi yang dibangun setelah kejadian gempa bumi sebelum meledaknya Gunung Vesuvius. Gedung batu tersebut memiliki 10 kamar, yaitu 5 kamar di bagian bawah dan 5 kamar di bagian atas. Dan dari temuan yang kita bisa lihat ya, ada sebuah matras yang sudah membatu alias tempat tidur yang sudah menjadi batu gitu ya. Selain itu juga di tempat prostitusi tersebut terlihat adanya goresan-goresan dinding gitu ya. Itu merupakan bekas para tamu yang datang ke tempat tersebut. Nah, jadi kota Pompei ini adalah sebuah contoh kota yang pada akhirnya dilaknat atau dikutuk oleh Tuhan. Dan mungkin kalian penasaran banget gitu seperti apa bentuk kota Pompei. Kalian bisa datang ke Italia untuk melihat bagaimana sejarah berbicara gitu ya.